Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Dwi Saputri, NIM I1A219005 dari kelas R001. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester mata kuliah Balaghah Ma'ani. Yang mana pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kalam khobar. Apa itu kalam khobar? Kalam khobar yaitu kalamun yahtamilu shadiqa wal kadhiba lidzatihi, yang artinya suatu kalam atau suatu susunan kata yang mana dalam susunan kata tersebut mengandung sebuah informasi, yang mana informasi ini bisa benar dan bisa salah. Lidzatihi dilihat dari zat kalam itu sendiri. Nah, kemudian jadi yang dinamakan kalam khobar yaitu suatu susunan kata yang mengandung sebuah informasi, yang mana ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi informasi itu benar, dan yang kedua bisa jadi informasi itu salah. Seperti contohnya yaitu mutakallim mengatakan kepada mukhatab, nah, bahwasanya safarun Muhammadun, Muhammad ini berpergian atau sedang melakukan perjalanan. Nah, dalam contoh tersebut merupakan contoh dari kalam khobar yang mana mengandung sebuah informasi bahwasanya Muhammad ini sedang berpergian. Tetapi informasi ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Nah, untuk melihat benar atau salahnya sebuah informasi, maka kita bisa melihat dari fakta ataupun kenyataan dari informasi tersebut. Kemudian adapun susunan dari kalam khobar itu sendiri terdiri dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah ini tersusun dari fi'il, fa'il, atau naibul fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah tersusun dari mubtada wal khobar. Adapun maksud dan tujuan kalam khobar yaitu pertama, untuk memberi informasi kepada seseorang yang belum mengetahui. Nah, itu disebut sebagai faidatul khobar. Sebagaimana contohnya yaitu mutakallim memberitahukan kepada mukhatab bahwasannya al-wa'du dainun, bahwasannya janji itu adalah hutang. Nah, ini termaksud sebagai kalam khobar karena berisi informasi yang mana mutakallim memberikan informasi bahwa janji itu adalah hutang. Nah, kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada seseorang yang telah mengetahui, namun kita hanya memastikan bahwa kita juga mengetahui informasi tersebut. Sebagaimana contohnya yaitu anta hadorta amsi, kamu hadir kemarin. Nah, jadi dari contoh tersebut bahwasanya mukhatab emang hadir pada saat itu, namun kita hanya meyakinkan bahwa kita juga tahu bahwasanya mukhatab hadir kemarin. Nah, itulah tadi dua tujuan utama dari kalam khobar. Yang pertama, untuk memberikan informasi kepada seseorang yang belum tahu, itu disebut sebagai faidatul khobar, dan yang kedua untuk memberi informasi kepada orang yang telah mengetahui, itu disebut sebagai lazimul khobar. Nah, kemudian ada 10 tujuan kalam khobar, namun keluar dari dua tujuan utama. Yang pertama yaitu al-istirham atau meminta belas kasihan. Nah, yaitu sebuah kalam khobar yang ketika disampaikan isinya bukan lagi sebuah informasi, akan tetapi meminta belas kasihan. Contohnya yaitu inni faqirun ila afi rabbi, yang artinya sesungguhnya saya adalah orang yang butuh ampunan Tuhanku. Nah, di sini bahwasanya seorang hamba meminta ampunan atau belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah sebagai
tahrikul himmah atau memotivasi. Yang ketiga yaitu untuk menampakkan kelemahan dan keseriusan yang disebut dengan izhar du'fi wal khusyu'. Yang keempat tujuannya adalah untuk menampakkan kesedihan atau yang disebut dengan izhar tawasur. Yang kelima untuk menunjukkan kebahagiaan yang disebut dengan izharul farah. Yang keenam itu tujuannya untuk menegur atau disebut dengan at-tawabih. Yang ketujuh tujuannya adalah untuk mengingatkan atau yang disebut dengan at-tadzkir. Kedelapan tujuannya adalah untuk memberi peringatan atau yang disebut dengan at-tahdzir. Kesembilan yaitu tujuannya adalah untuk membanggakan atau yang disebut dengan al-fahru. Yang terakhir itu tujuannya adalah untuk memberi pujian atau yang disebut dengan al-madhu. Nah, jadi itulah tadi 10 tujuan dari kalam khobar yang keluar dari dua tujuan utama. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.